Kamu gemetaran ketika berbicara di depan audiens? Ketika hari ini kamu tiba-tiba disuruh sidang dan berbicara di depan panggung, dan akhirnya di depan panggung itu ada sekitar 40 orang, 50 orang, dan Anda melihat wajah mereka, dan Anda melihat mata mereka, dan Anda merasa sangat kaget, syok, dan tiba-tiba mulut Anda terkunci, tidak bisa bicara apapun, itu berarti Anda mengatasi yang namanya demam panggung. Oleh sebab itu, Anda harus menguasai yang namanya skill public speaking. Bagaimana public speaking ini Anda bisa membuat 40 orang terbius dengan kata-kata Anda. Bahkan teorinya sama dengan Anda berbicara di depan 400 orang, 4.000 orang, bahkan di depan 40.000 orang. Saya akan membongkar rahasianya bagaimana 8.000 orang bisa terbius dengan Anda hanya dalam waktu 1 menit saja. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana saya akan memberikan tips public speaking hanya dalam waktu 1 menit. Saya akan bagi tuntas, tidak ada yang saya sembunyikan. Semua rahasia dapur saya keluarkan semuanya. Ingat, catat dari sekarang, only 1 minute. Public speaking skill nomor 1 itu adalah penguasaan panggung. Jadi banyak orang yang hari ini tidak bisa menguasai panggung, maka Anda akan dikendalikan oleh audiens. Anda lihat penguasaan panggung itu mulai dari apa? Kepercayaan diri, kemudian persiapan, kemudian yang paling penting ini yang paling penting dan tidak bisa diganggu gugat adalah jam terbang. Kita tidak bisa pungkiri, orang bicara bisa pakai skrip, bisa pakai notes, tetapi yang penting menguasai audiens itu adalah jam terbang. Dan memang tidak ada kata lain sebagai seorang public speaker yang sukses adalah praktek, dan praktek. Tips yang kedua, sebagai seorang public speaker yang sukses adalah nomor 2, intonasi. Anda tahu bisa membuat orang kapan tertawa dengan kata-kata Anda, dan Anda tahu kapan bisa membuat orang loyo dan menangis gara-gara kata-kata Anda. Itu Anda betul-betul sudah jago memainkan audiens, dan Anda yang mengendalikan audiens, karena audiens di tangan Anda. Anda berbicara di depan 1 orang, sama berbicara di depan 10.000 orang, intinya adalah sama. Dan tips yang ketiga adalah Anda sangat mengetahui jenis audiens apa yang mengikuti public speaking Anda. Jangan sampai Anda hari ini berbicara di depan para ibu-ibu, tapi topik yang Anda sampaikan adalah topik tentang anak-anak. Itu sangat tidak nyambung. Dan kalau Anda bagaimana berbicara di depan anak-anak, tapi topik Anda sampaikan adalah topik untuk orang usia dewasa 40 ke atas, anak-anak jelas tidak relate. Anda harus tahu siapa audiens Anda. Ketika Anda tahu siapa audiens Anda, maka otomatis audiens Anda itu akan sangat memahami apa yang ingin saya paparkan. Dan yang keempat, jangan pernah berbicara lebih kecepatannya lebih dari 120 kata per menit. Jadi space yang bagus sebagai seorang public speaker adalah 100 sampai 120 kata. Wow, topik saya udah selesai dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang setelah Anda tahu tips 1 menit itu tadi, oleh sebab itu sekarang saya akan paparkan. Terus Pak, detailnya bagaimana? Saya akan paparkan detailnya setelah yang satu ini. Kita akan bongkar semuanya. Anda harus mulai mengerti yang namanya pondasi kesalahan-kesalahan di dalam public speaking. Di dalam public speaking banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus kita kuasai. Pondasi kesalahan dalam belajar public speaking adalah bicara teori public speaking yang paling penting adalah komunikasi yang efektif. Skill dasar public speaking adalah komunikasi efektif. Yes, komunikasi efektif yaitu menyampaikan pesan Anda kepada audiens melalui komunikasi yang efektif. Ada 3 langkah di dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah pesan harus tersampaikan. Jadi audiens Anda itu paham apa yang Anda sampaikan, sehingga ketika Anda hari ini menyampaikan sebuah ide dan gagasan, maka audiens Anda itu dari skill public speaking Anda, dia mengerti maksud Anda. Contoh, Anda menyampaikan sebuah ide, menyampaikan launching sebuah produk. Produk ini bagus sekali solusi untuk kolesterol. Ketika Anda menyampaikan sesuatu, audiens itu langsung nangkep bahwa kolesterol itu memang bisa selesai dengan produk yang Anda launching. Dan jangan sampai kolesterol itu luas sana, luas sini, Anda cerita panjang lebar, tapi sungguh sangat tidak menggugah perasaan audiens. Yang kedua, pesan yang harus Anda pahami dengan benar.
Jadi jangan sampai ketika Anda menjual sebuah produk solusi untuk kolesterol, tetapi Anda hari ini tidak memberikan sebuah pemahaman yang benar kepada audiens. Ketika Anda tidak memberikan pemahaman yang benar kepada audiens, masalah utamanya adalah satu, yaitu audiens bingung. Karena produk kolesterol itu banyak, kenapa harus memilih punya Anda? Kemudian kolesterol itu jenisnya banyak, kenapa produk Anda bisa menyelesaikan kolesterol yang mereka alami? Dan jenis audiensnya pasti sudah sangat jelas, yaitu mungkin usianya 30 ke atas, yang memang sudah sering makan enak, dan sekarang menyebab kolesterol yang sangat tinggi. Jadi ketika Anda menyampaikan suatu pesan, orang itu langsung nangkep apa yang Anda maksud. Dan yang ketiga adalah tujuan penyampaian harus tercapai, yaitu efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jangan sampai Anda bicara kolesterol tapi Anda ngomong soal gula. Jangan sampai Anda ngomong kolesterol tapi Anda ngomong asam urat. Jangan sampai ngomong kolesterol tapi ngomongnya kucingnya orang lain. Jadi sesuatu yang tidak nyambung. Tapi harus semua yang berhubungan, contoh-contoh yang relevan, dan kalau bisa contoh-contoh yang kekinian, supaya orang itu juga paham bahwa apa yang saat ini, peristiwa yang sedang hype, yang sedang terjadi, tepat sasaran, to the point, dan ketika Anda menyampaikan sesuatu, langsung tercapai. Nah, ini teorinya. Nah, skill yang perlu dibangun dalam komunikasi yang efektif, nomor satu adalah kemampuan bernalar atau berlogika. Yes. Jadi Anda jangan sampai memberi, dan harus banyak contoh. Ketika Anda hari ini sebagai seorang public speaking yang hebat, Anda harus memberikan contoh-contoh yang mudah dicerna oleh mereka. Contoh, langsung Anda berikan contoh-contoh, yaitu apa? Makanan-makanan mereka makan. Jangan sampai Anda memberikan contoh makanan-makanan orang Eropa kepada audiensnya orang Indonesia. Tentu jelas beda. Kalau Anda berikan contohnya steak, ham, kemudian Turkish Arabic, kebab, itu nggak cocok gitu. Tapi Anda mungkin bisa pakai contohnya mungkin rawon, soto, iga, kemudian Anda bisa berikan gorengan, kemudian cireng. Nah, makanan yang banyak mengandung gorengan contohnya. Jadi ketika Anda memberikan contoh-contoh itu, mereka langsung tertawa, audiens. Oh iya, benar, ini makanan saya sehari-hari. Kenapa kok kolesterol saya meningkat? Itu contohnya. Yang kedua, menyambungkan strategi komunikasi dengan tujuan. Jelas. Ketika Anda hari ini menyampaikan sebuah komunikasi, karena semua ketika Anda paparkan semua problem itu, otomatis Anda akan langsung to the point pada tujuannya, yaitu tujuannya kita mengatasi solusi. Karena ini kebiasaan kita tidak bisa menghindari ini, maka oleh sebab itu Anda perlu sebuah suplemen tambahan untuk meredam kolesterol Anda yang meningkat. Karena susah, yang namanya makanan gorengan itu enak, makanan bersantan itu enak, makanan berminyak itu enak. Anda susah menghindari itu semua karena udah menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain murah, enak, gurih. Nah, jadi oleh sebab itu Anda nggak bisa hindari, bukan? Ada dua solusi. Jadi Anda langsung komunikasi dengan tujuan. Solusi pertama, Anda hilangkan makanan itu semua. Setiap hari makanannya tanpa lemak, tanpa goreng, bla 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 bla. Seperti SB30 Health. Wah, susah Pak, stres. Oke, solusi yang kedua, cara paling gampang adalah tetap makan seperti biasa, tapi pakai Begatul beras merah, contohnya itu produk saya, yaitu solusi untuk kolesterol. Nah, itu juga bisa, yaitu komunikasi dengan tujuan to the point, sehingga orang langsung, audiens langsung nangkap, oh berarti bisa ya pakai Begatul beras merah, contohnya itu bisa langsung membuat audiens itu langsung tercapture apa yang dimaksud di dalam penyampaian pesan Anda. Yang ketiga adalah kemampuan berempati. Ya, empati itu jelas. Jadi contoh, ya saya tahu Bapak Ibu menghindari gorengan itu sulit. Nah, itu kemampuan berempati. Karena apa? Saya pun juga suka gorengan. Siapa yang suka kerupuk? Semua angkat tangan, saya suka kerupuk. Siapa yang di sini suka makan setiap hari makanan gorengan murah, meriah, enak? Saya semuanya, itu empati. Tapi saya tahu Anda sangat sulit menghindari itu semua. Jadi Anda berempati. Anda mengerti perasaan itu semua. Anda akan stres. Siapa yang di sini suka minuman manis? Semua angkat tangan. Siapa suka minuman kemasan? Semua angkat tangan. Nah, itu juga meningkatkan kolesterol. Seperti itu contohnya. Oleh sebab itu, kemampuan berempati itu juga salah satunya. Yang keempat, memahami sudut pandang dan perasaan audiens. Betul. Anda biasanya, siapa di sini yang sudah coba berhenti gorengan selama 3 hari, tapi hari keempat makan gorengan lebih banyak lagi? Saya. Nah, itu contohnya. Kok bisa ya public speaker ini, pembicara di depan ini sangat memahami perasaan audiens. Betul. Saya sudah berhenti Pak makan goreng gini, tapi hari keempat nggak bisa Pak, saya balas dendam. Contohnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Akhirnya Anda lebih brutal daripada hari pertama. Jadi akhirnya sudut pandang perasaan audiens, Anda susah bukan? Oleh karena itu, kalau susah, kita temani dengan Begatul beras merah. Nah, yang kelima adalah kemampuan berbahasa. Menguasai bahasa numerasi,
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan menjadikan nilai tambah bagi kelas public speaking Anda. Jadi ketika Anda bisa apalagi Anda ditambah lagi dengan bahasa daerah atau bahasa setempat atau bahasa orang yang Anda kunjungi. Contohnya, ketika Anda berkunjung ke Makassar, Anda bisa sedikit bahasa Makassar. Ketika Anda berkunjung ke Medan, Anda bisa sedikit bahasa Medan. Ketika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa sedikit bahasa Jawa. Ketika Anda ke Banjarmasin atau ke Samarinda, Anda bisa sedikit bahasa Banjar. Ketika Anda mungkin belajar ke Pontianak atau ke kota-kota lain di Kalimantan, Anda bisa sedikit bahasa Dayak. Ketika Anda Anda bicara di depan Nusa Tenggara Barat, contohnya di Lombok, Anda bisa sedikit bahasa Sasak contohnya. Itu akan meningkatkan skill public speaking Anda. Dan itu akan membuat audiens itu merasa dekat dengan Anda. Itulah kemampuan public speaking yang baik. Nah, yang ketiga adalah pentingnya bahasa Inggris dan rekomendasi. Pentingnya menguasai bahasa Inggris. Kenapa? Menurut saya bahasa Inggris itu zaman sekarang juga merupakan sesuatu yang akan menjadi acuan tambahan dan terlihat kalau Anda itu jauh lebih intelek. Padahal hubungannya apa sih bahasa Inggris dengan pesan yang ingin Anda sampaikan? Memang kelihatan tidak berhubungan, tapi kita tidak bisa pungkiri ketika topik itu dibumbui sedikit bahasa Inggris, itu membuat orang terlihat lebih intelek. Itulah sebab kenapa masyarakat Indonesia melihat Pak Prabowo, saya ambil satu contoh, skill public speaking Pak Prabowo sama Pak Jokowi, orang itu langsung tidak meragukan Pak Prabowo itu pemimpin yang handal, pemimpin yang hebat, gara-gara skill bahasa Inggrisnya. Tapi apakah dalam kecepatan strategi berpikir, apakah Pak Jokowi nggak kalah hebat sama Pak Prabowo? Saya juga yakin tidak. Kenapa? Mungkin skill bicara bahasa Inggris Pak Jokowi kalah sama Pak Prabowo. Maaf, Pak Jokowi dulunya seorang rakyat biasa, seorang tukang kayu, dan tidak mengenyam pendidikan bahasa Inggris di luar negeri. Beda sama Pak Prabowo. Pak Prabowo memang boleh dikatakan masa kecilnya dihabiskan di Eropa, sehingga bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa asing itu merupakan bahasa sehari-hari. Dan tentu bahasa Jawa beliau tidak sefasih Pak Jokowi. Tetapi dari sini kita bisa melihat betapa masyarakat kita itu sudah sangat memberikan label bahwa orang yang bisa bahasa Inggris dengan dialek asing, dialek negaranya itu jauh terlihat lebih hebat dan lebih meyakinkan dibandingkan dengan mereka yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, padahal itu sangat tidak relevan, bukan? Tetapi dari sini public speaking, kuasai sedikit bahasa Inggris itu akan menjadi nilai tambah. Ibaratnya ya sama kalau makanan, nasi gorengnya sama tapi ada bumbu penyedap. Itu skill public speaking. Kemudian memperluas jangkauan audiens, memberikan kesempatan karir yang lebih baik, dan membuka peluang global. So, oleh sebab itu 3 public speaking skill ini semua tidak ada gunanya kalau Anda tidak praktekkan 1 menit di awal. Kalau 1 menit di awal Anda praktekkan, dan sekali lagi tidak ada gunanya video ini kalau Anda tidak praktek. Saya dulu juga menjadi seorang public speaker itu berawal juga dari gemetaran, tidak bisa bicara di depan orang, semua gugup, puluhan pasang mata melihat saya, langsung keringat dingin, tangan basah, kaki gemetaran, itu sudah menjadi paket yang harus Anda kuasai sebagai seorang public speaking yang andal. Tapi lama-lama ketika Anda sudah pegang mic, Anda melihat wajah orang, menatap orang, itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Sehingga hari ini saya berbicara di kalangan apapun, sudah menjadi hal yang sangat biasa. Oleh sebab itu, sahabat SP30, percuma Anda nonton video ini kalau Anda tidak praktekkan. Sukses untuk Anda, semoga Anda menjadi seorang public speaker yang andal. Tolong tulis di kolom chat, apakah perlu saya buka kelas public speaking? Saya tunggu komen Anda. Kalau memang perlu, nanti saya akan buka kelasnya dan saya menjadi trainer Anda langsung. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.